Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang kekasih, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa di dalam ibadah raya Gereja Isa Al-Masih Jemaat Ungaran. Dengan segenap hati mari kita akan masuk hadirat Allah. Kita undang hadiratnya, kita undang kuasanya dan kuasa lawatannya untuk menjamah memberkati ibadah kita pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita mau serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turun kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita berkat dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui jamahan serta urapan Roh Kudus, ibadah ini diberkati mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun hari ini kita masih belum dapat bertatap muka, belum dapat memuji bersama-sama dalam gerejanya, tetapi kami yakin tangan Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau kita. Hadiratnya tidak pernah terbatas untuk melawat kita pagi hari ini, karena anugerahnya selalu besar buat kita. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya dalam setiap rumah kita, bersama dengan seluruh keluarga kita. Kita mau tinggikan Dia, karena anugerahnya itu terlalu besar buat hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan aku yang
Sungguh Tuhan, Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup kami Bapa. Tuhan, di tangan-Mu Tuhan kami boleh lari dan merasa aman. Di dalam-Mu Tuhan kami boleh beroleh Tuhan kedamaian dan sukacita. Di tengah badai yang bergelora, di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Bahkan nama-Mu lah alasan buat kami Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena sekali lagi kami mau katakan bahwa Engkaulah anugerah terbesar dalam kehidupan kami, sumber sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih memilih kami. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Terima kasih telah melayakkan kami untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, beserta dengan seluruh keluarga kami. Kami mau menaikkan syukur kami, puji-pujian kami. Karena Engkau anugerah terbesar dan terindah dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua, dimanapun berada. Biarpun situasi tidak menentu, kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Tetapi tidak menyurutkan buat kita untuk memuji Tuhan. Karena firman-Nya selalu ya dan amin buat kita. Mari semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami udah bangkit berdiri, kita mau pujikan, kita mau bersuka cita. Karena Dia adalah sumber sukacita kita. Cahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Sama-sama ya, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Yang percaya mari nyanyikan. Janjinya ya dan amin buat hidup kita Bapak Ibu saudara-saudara semua. Dan Dialah sumber sukacita buat kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Katakan, aku cinta Yesus. Aku cinta. Mari nyanyikan lagi.
cinta Yesus karena Dia mencintai kita. Amin. Kita mau pujikan lagi, besarkan nama Tuhan. Kita telah ditebus olehnya, telah dibayar lunas dengan darahnya, sehingga kita layak untuk memuji Dia, kita layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Bahkan bila hati kita tidak bertemu dengan damai sejahtera, bila hati kita merasakan, bila seolah-olah dunia ini runtuh, tidak ada pengharapan, tetapi ingatlah namanya. Bahkan Dia selalu ada buat kita. Kalau firman-Nya katakan, Dia hanya sejauh doa buat kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Hanya ada satu nama yang layak untuk kita tinggikan.
percaya bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Nama yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama hari-hari kami jalani. Kami merasakan sungguh bahwa tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, dengan hati yang paling dalam, pada pagi hari ini kami datang untuk membesarkan nama Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu kepada kami. Tidak ada hal yang dapat kami lakukan sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Hanya ini, di Sabat ini, kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami persembahkan kepadamu. Biarlah ini sebagai persembahan yang harum, yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu sapaan Tuhan di hari Sabat ini, karena firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah peneguhan, firman-Mu adalah pembaruan bagi kami, karena di situ ada kekuatan Roh Kudus yang sungguh-sungguh sangat nyata untuk mengerjakan setiap hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Sabat pada pagi hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, kembali kita akan belajar bersama-sama beribadah sekalipun ibadah kita masih dalam bentuk online. Namun tidak mengurangi akan semangat kita untuk tadi kita menyanyi memuji Tuhan. Juga tidak mengurangi bahwa hadirat Tuhan itu hanya terbatas pada saat kita berada di gereja, berkumpul bersama-sama di sana, seperti yang pernah kita alami, kita lakukan bersama berpuluh-puluh tahun lamanya, sekalipun, dan harus menjadi satu keyakinan kita masing-masing di tempat di mana kita sedang membangun mezbah Tuhan pada pagi hari ini. Di rumah Bapak Ibu masing-masing, hadirat Tuhan itu pun juga hadir dan nyata terjadi. Lawatan Tuhan pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita betul-betul masuk di dalam ibadah dan penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat 10. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan sampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini, dan tentunya berbahagia kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Namun terlebih berbahagia adalah setiap gereja Tuhan, orang percaya yang melakukan firman Tuhan. Judul atau tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi ini adalah gereja yang bertumbuh imannya. Kalau kita perhatikan di dalam kisah 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang 10, berbicara banyak tentang gereja atau jemaat yang ada di Tesalonika yang didirikan oleh seorang rasul yang bernama Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dicatat di sana 3 hari Sabat lamanya. Ingat, 3 hari Sabat lamanya atau 3 minggu berturut-turut Paulus melayani jemaat yang ada di Tesalonika dari nol. Karena begitu Paulus datang ke Tesalonika, di sana ada sinagog atau di sana ada rumah ibadah orang-orang Yahudi. Paulus ada di sana seperti yang menjadi kebiasaan Paulus. Dimanapun tempatnya Paulus berada, pergi kemana, selalu Paulus mencari tempat-tempat peribadahan orang Yahudi. Ketika berada di Tesalonika, hal yang demikian itu dilakukan. Paulus berkhotbah
Paulus bersaksi, Paulus menceritakan di sana di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berbicara tentang siapa Yesus itu. Yang bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika merupakan satu nama yang bisa jadi adalah nama yang sudah dikenal tetapi dia tidak mau tahu, atau adalah satu nama yang asing karena tidak pernah dibicarakan tentang hal itu. Ketika Paulus berada di rumah ibadah itulah selama 3 hari Sabat atau 3 minggu lamanya Saulus menyampaikan perkataan-perkataan firman Tuhan, kesaksian pengalaman hidupnya yang dibagikan, yang diserengkan, diceritakan tentang apa dan siapa Yesus itu. Muncul dan tumbuh di sana jemaat yang baru. Dan siapa jemaat ini? Jemaat ini adalah jemaat orang Tesalonika asli, tetapi juga di sana di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan seterusnya. Di sana ada juga orang-orang Yahudi yang percaya dan bertobat. Timbul setelah adanya satu pertobatan dari orang-orang Tesalonika, dari orang-orang Yahudi yang menerima firman Tuhan. Banyak orang-orang Yahudi yang kemudian iri hati. Diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal 17, maka dibantu oleh penjahat, petualang-petualang pasar atau preman-preman pasar, membuat kekacauan dan membuat keributan. Seorang yang bernama Yason akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Paulus dan temannya untuk segera pergi, dan perginya Paulus pergi ke wilayah Berea. Di sana dia menceritakan Injil, hal yang sama. Pagi ini dari latar belakang yang singkat ini tentang jemaat Tesalonika ini, kita akan menggali, kita akan merenungkan tentang kehidupan jemaat Tesalonika ini yang hanya dilayani secara terus-menerus, secara intens dalam kurun waktu yang tidak panjang, kurun waktu yang singkat, hanya 3 Sabat atau 3 minggu lamanya. Seperti apakah jemaat yang hanya dirintis dan dibangun oleh Rasul Paulus hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat ini? Kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan konteks zaman sekarang, kita pergi ke satu daerah, tim pelayanan sudah dibentuk, persiapan sudah diadakan, tujuan itu sudah jelas. Kemudian tim masuk ke satu wilayah, masuk ke satu daerah. Di sana 3 minggu diadakan pelayanan. Firman itu disampaikan, kegiatan-kegiatan sosial sesuai dengan program yang ada sudah dilakukan semua. Ketika ditinggalkan di hari yang keempat kemudian, apa yang terjadi dengan kondisi, dengan keadaan mereka? Beberapa pengalaman yang pernah saya miliki ketika masuk satu wilayah, ketika dulu pada waktu saya melayani di satu tempat di Lampung, kami harus jalan kaki. Waktu itu saya dengan Bapak Agus yang sekarang menjadi gembala jemaat
JKI yang ada di Bandung. Kemudian ada Bapak Daniel Gunadi yang menjadi gembala yang ada di gereja Isa Al-Masih Genuk. Kami berjalan dari tempat kami melayani pagi itu ketemu sampai di tempat tujuan itu malam hari, itu jalan kaki lewat desa tapi juga lewat hutan. Banyak hutannya daripada banyak desanya. Kami ada di sana beberapa minggu lamanya, kami bangun satu gereja. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami tinggalkan, yang kami dengar adalah sudah tidak ada lagi nampak akan adanya satu kehidupan yang diharapkan. Namun berbeda jika kita perhatikan pada pagi hari ini dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Ada satu kekaguman, ada satu kebanggaan bagi seorang Rasul Paulus. Bahwa jemaat yang telah dia dirikan, yang telah dia rintis dalam waktu yang singkat itu. Meskipun dia tinggalkan karena terjadi sesuatu yang tidak mungkin bagi Paulus untuk meneruskan pelayanannya di situ. Jemaat di Tesalonika, jemaat yang bertumbuh dan jemaat yang berkembang. Maka yang pertama yang mau kita lihat bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi gereja yang tidak asal Kristen. Sekali lagi, tolong untuk bisa disimak baik-baik ini, untuk kita jadikan sebagai pembelajaran kita dan perenungan kita. Meskipun didirikan dalam kurun waktu yang sangat singkat, namun jemaat Tesalonika telah menjadi satu gereja yang tidak asal menjadi orang Kristen. Jika kita selalu mendengar banyak orang, Kristenmu itu Kristen KTP. Maaf saya ketika saya menyampaikan hal ini, karena orang ada yang mengatakan demikian. Apakah itu memang betul keadaannya? Tetapi mari kita cek bersama-sama kondisi dan kehidupan kita sebagai gereja dan sebagai jemaat Tuhan. Benarkah gereja yang ada di Tesalonika ini adalah gereja yang betul-betul gereja yang tidak asal Kristen? Jika kita membaca tadi di dalam 1 Tesalonika yang kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10, membuktikan cukup jelas sekali itulah keberadaan jemaat yang di Tesalonika adalah betul-betul jemaat yang memiliki kualitas iman yang tangguh, yang kuat, yang mampu dalam menghadapi segala keadaan, dan dia telah menjadi orang Kristen yang baik. Satu di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saya mau menggambarkan begini di ayat yang kedua di sini. Jadi ketika Paulus setelah menyampaikan pengajarannya 3 hari Sabat lamanya berturut-turut, maka Sabat yang keempat berarti sudah dia berada di tempat yang lain, berada di tempat
di mana Paulus harus melayani karena situasi dan keadaan sudah tidak lagi aman dan nyaman di Tesalonika, ke Berea. Jemaat yang ditinggalkan, kalau hitungan dalam sisi logika sebagai seorang manusia, sisi logika dari seorang penggembala yang telah merintis, kemudian di sana ada muncul tumbuhan yang baru, di situ ada muncul gereja yang baru, dan mereka baru bertobat, kemudian tiba-tiba harus ditinggalkan karena keadaan yang tidak diharapkan. Dalam hati dan dalam pikiran pasti adalah bergumul di dalam batin, bergumul di dalam hati. Kalau saya mencoba untuk pada pagi hari ini memahami tentang isi hati Paulus dalam konteks seperti itu suasananya, bisa berpikir begini, jemaat yang sudah aku rintis, yang sudah aku gembalakan, baru 3 minggu sudah aku tinggalkan, apakah dia ini menjadi jemaat yang bertumbuh? Apakah dia ini akan menjadi jemaat yang baik? Apakah dia ini akan menjadi jemaat yang menjadi teladan, yang hidupnya sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan? Apakah kemudian dia akan balik lagi kepada imannya yang lama? Kalaupun itu muncul adalah hal yang wajar. Namun di ayat yang kedua ingin mengingatkan kepada kita bahwa di dalam doanya Paulus itu salah satunya adalah dia teringat dengan jemaat yang dia rintis, yang dia gembalakan, yang dia bangun hanya 3 minggu lamanya ini. Dia selalu berdoa dengan timnya supaya jemaatnya menjadi satu jemaat yang bertumbuh, yang berkembang. Kalau boleh saya katakan, apa yang dipikirkan oleh Paulus tentang sisi-sisi negatif yang barangkali muncul terjadi sesuai dengan pikiran saya tadi, praduga yang semacam itu ternyata salah. Praduga yang semacam itu ternyata keliru. Meskipun dirintis dalam kurun waktu yang singkat, namun jemaat itu telah menjadi satu jemaat yang bertumbuh, semakin kuat imannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya gereja Isa Al-Masih Ungaran, pandemi sampai hari ini belum berakhir dan kita tidak tahu. Jemaat ini telah dirintis oleh hamba-hamba Tuhan yang dulu dan sekarang sudah almarhum atau pendahulu-pendahulu kita sudah puluhan tahun lamanya. Dan sekarang ketika memasuki masa pandemi ini, semua sudah harus mengalami satu perubahan. Seolah-olah kami sebagai seorang penggembala, tim penggembalaan pada pagi ini, dengan kehidupan satu jemaat, tidak seperti dulu lagi, karena dibatasi oleh suasana, oleh keadaan, sama seperti yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Karena situasi dan karena keadaan, Paulus harus tinggalkan itu, namun bukan berarti Paulus tidak bertanggung jawab. Karena Tuhan punya rencana misi yang besar terhadap Paulus untuk tempat dan daerah yang lain. Dia tinggalkan itu. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Pengalaman kita selama pandemi ini, jarak itu seolah-olah itu ada dan terjadi.
kunjungan, besuk, tidak seperti dulu. Dilakukan secara virtual. Beberapa waktu lama yang lalu, kami dari tim penggembalaan menyikapi tentang hal ini, bagaimana cara kami untuk menyapa jemaat di tengah-tengah situasi kondisi keadaan yang seperti ini. Muncul ide dan pemikiran untuk tim rohaniawan dalam setiap hari Rabu bergabung dengan ibadah permata yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal. Itu salah satu harapan, salah satu hal yang bisa kami kerjakan untuk menyapa kehidupan jemaat dalam waktu yang cukup terbatas, dibatasi oleh pandemi seperti ini. Dan tentunya adalah harapan dari setiap kami, meskipun dibatasi dengan cara yang seperti ini, pelayanan yang juga sangat-sangat terbatas yang dirasakan oleh jemaat. Jangan dikira kami dari tim penggembalaan kemudian tidak melakukan dan tidak berbuat apa-apa untuk jemaat itu bisa bertumbuh dan berkembang. Kami berpikir untuk ke sana. Tiap pagi kami doakan satu demi satu jemaat Tuhan yang ada di kelompok wilayah Permata ataupun PD, TPI Pundung Putih. Itu upaya usaha kami untuk seperti yang menjadi satu ukuran supaya jemaat Tuhan itu bisa bertumbuh, jemaat Tuhan itu bisa berkembang dengan baik. Maka kita harus belajar dengan jemaat yang ada di Tesalonika ini. Ketika ini menjadi cermin, ketika jemaat Tesalonika menjadi kaca, kita bercermin dengan jemaat ini, betapa malunya hidup kita. Sebab jika dibandingkan, kita jauh tertinggal. Jemaat yang dibentuk hanya 3 minggu lamanya, dia sudah mengalami satu perubahan yang sangat radikal sekali. 180 derajat kehidupannya. Di beberapa ayat yang nanti akan saya tunjukkan. Rahasianya ada di mana? Yang hanya dilayani 3 minggu lamanya, tapi menghasilkan sebuah jemaat yang menjadi kebanggaan bagi seorang Rasul Paulus. Maka yang kedua, kalau kita perhatikan di sini, bahwa jemaat Tesalonika hidupnya selaras dengan panggilannya sebagai orang Kristen. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Pekerjaan imanmu itu berarti adalah iman yang dinamis, tidak statis. Iman yang dinamis adalah satu iman, dia mempercayai, meyakini Yesus yang diberitakan oleh Paulus, dia imani, dia yakini bahwa itulah Tuhan yang benar, tetapi tidak cukup sampai di situ. Tapi ada tindakan selanjutnya, maka disebut usaha kasihmu.
Jadi antara iman dengan kasih dan ditambah lagi dengan pengharapan, itu tiga hal, tiga kata yang harusnya juga tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan dan sebagai jemaat Tuhan. Sama seperti yang diteladankan oleh gereja di Tesalonika ini. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan demikian, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-6, jemaat yang hanya didirikan dalam waktu yang singkat, kenapa dia mengalami satu perubahan yang luar biasa? Karena firman Tuhan yang telah tersampaikan kepada mereka itu tersimpan di dalam hati. Dan di sana ada satu kekuatan. Di dalam ayat yang kelima, ayat di atasnya berbicara begini, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Firman yang dia tangkap, yang dia terima dari seorang yang melayani 3 hari Sabat lamanya itu, tidak pernah tersia-siakan. Dia tangkap itu, dia responi itu, dan di sana ada karya Roh Kudus, ada kekuatan Allah yang mampu untuk mendobrak kehidupannya, membuat mereka mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita miliki. Setiap firman mereka telah menghidupinya, tidak dibiarkan itu untuk sia-sia. Sebagai pendengar dari firman Tuhan, saya teringat di masa kecil dulu, ya, barangkali Bapak Ibu mungkin juga sama, mungkin seperti yang pernah saya alami ketika duduk di bangku kelas SD, diajarkan satu lagu, siji loro telu astane sedeku mirengake Pak Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja prodo sembrono mundak ora bisa. Lagu itu, nyanyian itu meskipun sederhana, tapi ingin mengajarkan untuk mendidik, di mana anak-anak yang mau diajarkan supaya betul-betul terfokus kepada apa yang diajarkan oleh gurunya, supaya dia bukan menjadi orang yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa, tetapi bisa menjadi orang yang pandai dan pintar. Ya, jika itu kita resapi, oh ya ternyata kalau dihubungkan dengan konteks kita sebagai pendengar firman Tuhan, hal yang sama. Jika firman Tuhan yang tersampaikan kepada kita oleh siapapun, Tuhan mau berbicara kepada kita lewat hamba Tuhan itu, maka harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, meskipun pada pagi ini Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Kalau ada di gereja, Bapak Ibu kesana kemari, senggol sana kemari, ya mungkin aduh tidak pantas dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh pendeta, oleh Pak Gembala yang sedang berkhotbah.
sebagai seorang yang sudah disentuh oleh Tuhan. Hati orang yang sudah dijamah oleh Allah. Seperti jemaat yang di Tesalonika di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini. Harus kita teladani. Sentuhan Allah, jamahan Allah, lawatan Allah, pertobatan hidup dari orang-orang yang berada di Tesalonika ini menjadi penurut firman Tuhan. Dampaknya apa? Meskipun di ayat yang ke-6, meskipun di dalam penindasan dikatakan yang begitu berat, kamu telah menerima firman itu. Situasi keadaan pada saat dia menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Jemaat yang di Tesalonika ini. Banyak hal yang terjadi, penindasan, tekanan yang sedemikian rupa. Beberapa kali, tiap kali malam, di waktu saya tidak bisa tidur, saya buka di gereja YouTuber, ya, Bapak Ibu. Ya, dunia sekarang kita bisa mengakses di mana saja. Ada kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa. Dia rela dimaki-maki, dia rela untuk diusir dari rumahnya, dia rela tinggalkan anak yang dikasihi, dia rela untuk menjadi orang dalam tanda kutip miskin kembali. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus Kristus. Harga yang harus dibayar itu tidak mudah. Harus menghadapi penderitaan, kekecewaan, tekanan, mental yang tidak mudah. Damai dan sejahtera yang terhilang sekian lamanya. Namun puji Tuhan, orang-orang yang seperti ini pengalaman hidupnya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap terus berjalan. Meskipun harus berhadapan dengan pengalaman penderitaan karena jadi orang Kristen, karena menjadi anak Tuhan, karena menjadi satu pribadi yang mau melayani Tuhan. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan saya juga bisa menghadapi hal tersebut seperti jemaat yang ada di Tesalonika ini? Ada orang yang kemudian mengambil satu jalan pikiran yang pintas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dialaminya dengan cara bunuh diri. Ada orang yang berkata kehilangan semangat dan sudah menyerah dengan apapun. Itu bukan tipe orang Kristen. Itu bukan hidup kita yang sebenarnya. Karena kalau kita memahami di dalam pasal 1, di dalam jemaat di Tesalonika ini tidak demikian. Dia bisa bertumbuh meskipun di dalam penderitaan. Itu karena ada firman yang dia tangkap, yang dia responi, yang masuk di dalam hati, yang mengubah hidupnya, mengubah pikirannya. Apakah sudah sampai sejauh itu hal yang sama di dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan? Firman merupakan satu kekuatan di dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari yang harus kita lalui.
Ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Tesalonika ini adalah satu ibu kota dari Makedonia. Jadi keteladanan yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika ini itu tidak hanya didengar menjadi teladan bagi wilayah-wilayah sekitarnya yang terdekat dengan dia, namun sudah sampai merambah, meluas, bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Dampak yang cukup besar, pengaruh yang cukup besar, yang kita tidak bisa menduga bahwa jemaat yang didirikan 3 minggu lamanya berturut-turut menghasilkan yang sedemikian rupa ini. Kita rindu, meskipun kita berada di masa pandemi ini, jemaat Tuhan harus mampu hidupnya, hatinya, kalau diselaraskan dengan ayat yang ketiga, iman, kasih, dan pengharapan kita, itu bisa terdengar. Perbuatan, karena kita beriman, Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, maka kita harus tidak hanya cukup kita menjadi orang Kristen, tetapi kita lakukan tindakan kasih kita di tengah-tengah pandemi ini sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Mungkin hanya berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kalau Tuhan memberkati, ada sesuatu yang Tuhan gerakkan untuk kita memberi kepada tetangga kanan kiri, kepada orang lain, itu bagian daripada firman yang telah mengubah di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, dalam kurun waktu yang singkat, maka orang-orang Tesalonika sudah berbalik dari berhala-berhala dan menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan. Ini kalau bukan perbuatan Tuhan, maka tidak akan terjadi yang seperti ini. Dari perikop yang kita baca, dari judul tema yang saya sampaikan, gereja yang menjadi bertumbuh. Mari kita semua tingkatkan iman kita untuk bertumbuh, meskipun layanan gereja terhalang dalam kondisi seperti ini, tidak seperti dulu, namun bukan berarti kita menanti apa yang dilakukan oleh gereja, kemudian berdiam diri sebagai jemaat, namun justru kita mau belajar seperti di Tesalonika, dinamis, aktif, ada pelayanan, itu kita terima, meskipun tidak untuk sementara sesaat waktu, di waktu-waktu yang tidak ada pelayanan dari gereja, maka jemaat Tuhan
waktu-waktu yang tidak ada pelayanan itu bisa dipakai untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melihat karena ada televisi, melihat firman Tuhan. Dan itu menjadi satu jemaat yang mandiri. Jadi pertumbuhan iman jangan hanya tergantung dari aku dilayani, tetapi bawalah diri kita untuk menjadi satu jemaat Tuhan, dilayani ataupun tidak dilayani, aku harus bertumbuh untuk menjadi jemaat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, sekaligus waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang telah kami tinggikan dan kami agungkan melalui ibadah raya pagi hari ini. Engkau telah berfirman kepada kami, mengajarkan, mengingatkan kami di dalam segala keberadaan kami, terlebih saat ini kami berada di tengah-tengah situasi pandemi yang juga belum berakhir. Ajarkanlah kami untuk kami tidak surut, tidak padam iman kami, tapi kami boleh mempertahankan iman dan berjuang untuk iman kami, biarlah tetap boleh membara, boleh bergairah, boleh bersemangat. Bahkan di tengah-tengah situasi yang serba sulit seperti ini pun, melalui umat-Mu, melalui gereja-Mu, kami boleh juga melakukan perbuatan iman yang di dalamnya ada kasih, yang boleh kami nyatakan melalui perbuatan dan sikap kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu, oleh karena banyaknya kejadian demi kejadian yang mengerikan, menakutkan, yang membuat kami juga tidak bisa untuk berharap banyak. Tapi biarlah gereja-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami masih tetap memiliki pengharapan itu. Dan pengharapan kami hanyalah kepada Tuhan. Jika gereja-Mu dan umat-Mu dalam keadaan yang seperti ini masih tetap bisa memiliki dan mempertahankan 3 hal ini, iman, kasih, dan pengharapan itu, maka kami percaya kami akan tetap hidup dalam berkat-Mu. Kami percaya kami tetap ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan ketiga hal yang kami hidupi di dalam kehidupan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang ada, kami boleh mempermuliakan Engkau. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Engkau Tuhan kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, boleh kami saksikan, boleh kami ceritakan melalui perilaku serta sikap hidup kami. Terima kasih, memberkati hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk mengingatkan kami dan untuk memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, seluruh umat-Mu yang telah mendengar, dan Engkau berkati dengan lawatan dan pemberitaan firman ini. Kiranya Engkau juga memberkati seluruh umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada belasan anak Tuhan yang berulang tahun. Engkau akan berkati mereka. Engkau akan terus sertai mereka, apa yang menjadi rencana masa depan mereka. Kami mohonkan tangan Tuhan yang akan terus menyertai. Bahkan tambahkanlah kepada mereka hikmat dan makrifat, serta iman yang terus percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan buat mereka. Kami berdoa untuk pandemi yang juga belum berakhir sampai dengan saat ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana.
yang mungkin kami pun belum bisa menangkapnya sampai dengan hari ini. Tapi kami percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik, selalu indah adanya. Dan rencanamu tentunya sungguh rencana yang memiliki di dalamnya kuasa penyelamatan yang daripada Tuhan. Karya penyelamatan yang dari Kristus sendiri. Marilah Tuhan akan memberikan kepada kami semua, khususnya umat Tuhan dan seluruh bangsa Indonesia ini, untuk kami tetap sabar, untuk kami tetap berusaha dan tidak pernah menyerah serta putus asa, dan bahkan kami boleh lebih bijak di dalam kami menyikapi dan berada di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Semua yang mengarah kepada pemulihan dan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, baik melalui disiplin kami terhadap prokes ataupun dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditetapkan, PPKM yang semuanya itu juga digunakan untuk memutus dan menghentikan pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir. Kiranya ajarkanlah kepada semuanya, khususnya bangsa Indonesia, untuk memahami, untuk menyadari, untuk bekerja sama menyambutnya dengan baik, dengan penuh kesadaran dan penuh kedisiplinan. Karena semuanya ini tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara kami di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa ini. Kami yakin dan percaya kasih-Mu terus meluap dan terus Tuhan mengalir bagi bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan, dan berkatilah seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami juga menyerahkan segenap pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami yakin dan percaya gereja-Mu tidak akan pernah berhenti. Gereja-Mu tidak akan pernah stagnan. Gereja-Mu tidak akan pernah mandek. Karena gereja ini milik Tuhan. Dan di dalam gereja ini juga ada karya daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Itulah sebabnya kami sebagai hamba-hamba Tuhan dan seluruh para pelayan dan umat-Mu, kami mau bersama-sama dengan Engkau untuk bersama-sama membangun iman, membangun dan mewujudkan kasih, serta terus memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Pada akhirnya, biarlah segala hormat, kemuliaan, serta pujian hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang semuanya ini kami percaya, dan hanya kepadamu kami menaruh pengharapan serta iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari sekarang angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah. Terlebih angkatlah dan bukalah hatimu seluas-luasnya untuk Tuhan memberkati dan berkarya dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Amin.
yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.